Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Izin Bapak Kepala Balai, izin Pak Kasubag, Pak Haji, Bapak-bapak, ibu-ibu, para shaimin shaimat, alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ba'du. Pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan tentang nuzulul Quran. Jadi Al-Quran ini turunnya dua kali. Turun pertama dari Lauhil Mahfuz ke langit pertama, tempatnya di Baitul Izzah, itu turunnya satu kali. Sebagaimana firman Allah SWT, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam yang mulia. Nah, kata anzala di sini, anzalna berasal dari kata nazalah yang artinya turun langsung sekaligus. Adapun yang kedua yaitu turunnya berangsur-angsur menggunakan kata nazzala. Sebagaimana misalkan turun hujan, ya, nazzala minas sama, ma'a, dan seterusnya. Nah, di sini menggambarkan bahwa Al-Quran yang turun kepada Nabi Muhammad SAW itu turunnya dua kali. Turun yang pertama sebagaimana kitab-kitab yang lain, Taurat, Injil, Zabur, Suhuf dan seterusnya, itu turunnya satu kali. Kemudian dari langit pertama turun ke Nabi berangsur-angsur selama 23 tahun. 23 tahun, angka 23 dapat dari mana? Nabi Muhammad diberikan umur oleh Allah SWT selama 63 tahun. Nah, 63 tahun itu ayat yang pertama kali turun atau surat yang pertama kali turun ketika beliau berumur 40 tahun. Jadi 63 dikurang 40 berarti 23. Nah, disitulah Al-Quran berangsur-angsur turunnya kepada Nabi Muhammad selama 23 tahun, yang dimulai dengan surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam alladzi 'allamal insana ma lam ya'lam, atau kama qala ta'ala fi kitabil karim. Nah, adapun surat terakhir yaitu ayat terakhir dalam surat Al-Maidah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ayat ini turun di seputaran Arafah ketika Nabi Muhammad SAW selesai melaksanakan haji wada ataupun pada saat pelaksanaan haji wada. Hadirin wal hadirat, para shaimin shaimat yang dimuliakan Allah, kita tahu bahwa Al-Quran ini merupakan makanan rohani. Karena badan kita ini terdiri dari dua macam, ya, ada rohani, ada jasmani. Sebagaimana yang disebutkan dalam lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Nah, di sini unsur yang ada dalam badan kita ada dua macam, ada unsur jasmani, ada unsur rohani. Kalau unsur badan, makanannya dari tanah, karena berasal dari tanah, akan dikembalikan ke tanah dan akan dibangkitkan lagi dari tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kami ciptakan raga, badan, kemudian ke dalam tanah kami kembalikan, dan dari tanah kami akan bangkitkan kembali, kata Allah. Ini dalilnya bahwasanya badan itu dari tanah, akan dikembalikan ke tanah dan akan dibangkitkan lagi dari tanah. Maka makanannya pun harus berasal dari jenis yang sama, yaitu dari tanah. Bapak Ibu makan apa? Makan nasi apa makan beras? Nah, makan nasi kan. Nah, jadi nasi berasal dari beras, beras berasal dari tanah. Makan tempe, tempe berasal dari kacang, kedelai, kemudian kacang kedelai dari tanah. Bapak Ibu makan apa lah, pokoknya seluruh unsurnya dari tanah. Bahkan rumah yang kita tempati, asal muasalnya, bahan bakunya berasal dari tanah. Nah, berbeda halnya dengan rohani yang asalnya bukan dari tanah. Jadi rohani ini kan tidak mati-mati. Ruh ataupun rohani ataupun arwah, kalau bentuknya jamak disebut arwah, itu asalnya dari langit.
Sebagaimana firman Allah, wa nafakhtu fihi min ruhi. Jadi kami akan tiupkan roh itu, kata Allah, pada saat bayi ataupun janin, pada saat berumur 4 bulan 10 hari. Janin itu berasal dari kata jim dan nun. Setiap yang berasal dari kata jim dan nun atau jannah itu segalanya tersembunyi. Misalkan jin itu tersembunyi. Kemudian jannah itu surga, masih tersembunyi sekarang. Mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara fi qalbin bashar, masih tersembunyi. Begitu juga janin. Jadi janin itu juga sifatnya tersembunyi, belum maksudnya belum ada geraknya sebelum dia ditiupkan ruh. Maka pada umur 4 bulan 10 hari ditiupkan oleh Allah ruhnya. Ruh ini berasal dari mana? Bukan berasal dari tanah, tetapi dia berasal dari langit yang Allah SWT tiupkan melalui malaikat yang diperintahkan oleh Allah SWT. Nah, makanannya pun berbeda dengan makanan badan. Makanannya yaitu Al-Quran tadi, syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Pada bulan Ramadan kami telah menurunkan Al-Quran. Bulan diturunkannya Al-Quran. Maka makanan roh tadi adalah Al-Quran. Maksudnya segala perintah yang ada dalam Al-Quran, baik perintah sholat, perintah zakat, perintah puasa, perintah haji, dan seterusnya, itu merupakan makanan rohani. Rohani ini bisa mati, sebagaimana jasmani juga bisa mati. Misalkan kita menyaksikan ada orang yang mati kelaparan, ada puluhan, ada ratusan orang yang mati di Palestina, di Gaza karena tidak makan. Ataupun di daerah misalkan di India, di Afrika dan seterusnya, banyak kabar yang kita lihat, bahkan kita saksikan di video, banyak orang yang mati karena kelaparan. Sebagaimana badan bisa mati tidak diberi makan, maka rohani pun bisa mati ketika tidak diberi makan. Maka harus seimbang antara rohani dan jasmani. Rohani bisa membuat tentram kita, jasmani juga bisa membuat kita sehat ya, kalau seandainya dipenuhi kebutuhan jasmani tadi. Maka untuk raga ada olahnya, ada manajemennya, ada olahraga dan seterusnya yang membuat kebugaran. Termasuk rohani pun sebenarnya ada servisnya, ada manajemen kolbu, manajemen kelola hati dan lain sebagainya. Maka dua hal ini harus seimbang. Maka firman Allah SWT dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, demi jiwa serta penyempurnaannya. Maka Allah mengilhamkan jalan, ada jalan ketakwaan, ada juga jalan kebatilan. Maka beruntunglah qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang-orang yang berupaya mensucikan jiwanya itu, ataupun memberikan makanan yang seimbang kepada jiwanya itu, sehingga jiwa ini ketika nanti mati, dia akan berada di alam lain, bukan berada di alam yang berapa meter itu, tetapi dia berada di alam roh ya, yang mana alam ini ketika dia baik akan dikumpulkan bersama orang-orang yang baik, apabila dia buruk dikumpulkan bersama orang-orang yang buruk. Sebagaimana rohnya para nabi pada saat Nabi Muhammad melakukan Mi'raj ya. Mi'raj kalau Isra berarti perjalanan dari Mekah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Untuk Mi'raj itu artinya naik dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, ataupun ke tempatnya di mana Allah SWT memerintahkan Nabi Muhammad. Nah, di sini kita paham bahwa langit pertama di situ ada rohnya Nabi Adam. Kemudian langit kedua ada rohnya Nabi Isa. Kemudian di langit ketiga ada rohnya Nabi Yusuf dan seterusnya, sampai yang terakhir yaitu rohnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena itulah Nabi Ibrahim termasuk Nabi Abul Anbiya, bapaknya para nabi, karena dia ditempatkan di langit yang tertinggi. Nah, hadirin wal hadirat, para shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan dengan di sini kita paham bahwasanya nanti ketika seorang meninggal akan ada disposisi, dibawa dulu ke langit, kemudian didisposisi, apakah diletakkan di illiyin, di tempat yang bagus, ataupun ditempatkan di sijil yang mana kumpulan orang-orang yang mungkin banyak dosanya. Tapi jangan khawatir kalau dia yakin kepada Allah, bahkan
Rasulullah minta izin untuk memberi syafaat kepada orang yang tidak lengkap mengucapkan syahadat, hanya mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, tidak menyebutkan wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini pun nanti insya Allah akan masuk surga. Sebagaimana Rasul menawarkan kepada pamannya ketika meninggal, wahai pamanku, terimalah Islam sebagai agamamu. Pamannya Abu Thalib tidak menerima. Kemudian Rasul tidak putus asa, tetap memerintahkan ataupun mengajak pamannya untuk mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia pun menolak karena tadi tidak percaya mungkin Nabi sebagai Nabi. Namun terakhir Rasul mengatakan ucapkan la ilaha illallah, kalaupun tidak sampai wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu pun dia menolak. Jadi hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, ada orang yang terakhir masuk surga dan membuat Allah tersenyum. Kenapa? Karena dia sudah mengucapkan la ilaha illallah tetapi mungkin tidak dilengkapi dengan amal-amal yang lain, namun dia tetap masuk surga. Dia dibersihkan dari bekas bakaran api neraka, kemudian dia ditaruh di taman surga. Ketika itu dia berbicara, ya Allah, wahai Tuhan semesta alam, Engkau maha kaya, masa saya cuma ditaruh di tamannya saja? Lalu Allah tersenyum dan Allah ketawa. Kalau begitu masuklah, dari mana yang kamu suka. Kemudian ketika masuk di pintu, kemudian dia berkata lagi, ya Allah, Engkau maha kuasa, Engkau memiliki segala-galanya, masa cuma di depan pintu saja? Kenapa tidak menemui bidadari atau apa gitu kan, makan dari makanan yang enak? Kemudian dia ketawa lagi, ya Allah, silakan pilih yang mana suka. Lalu melihat surga yang lain lagi. Nah, dia minta lagi. Disitulah maha kasih dan rahmatnya Allah SWT. Jadi kalau dipikir-pikir jabatan ya itu tidak puas-puas, dari pertama ke muda, dari muda ke madya, dari madya ke utama, agak sudah utama, kalau bisa pengen lagi. Nah ini, jadi itu gambaran dunia dan seisinya. Jadi nol hadirat yang dimuliakan Allah, demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah SWT. Kita bisa mengisi waktu kita dengan memperdalami Al-Quran dan banyak memahami dan mengamalkan Al-Quranul Karim. Demikian, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, nasrum minallahi wa fathun qarib, wal hadi ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.